Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah hari Minggu. Setelah 2 hari kita mengikuti ibadah keluarga, dan 2 hari juga saudara sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu saudara bisa dalam ibadah 10 hari dalam keluarga bisa melaksanakan masing-masing dan tangkap setiap kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita rindu belajar bersama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-14. Yang demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Rasul-Rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Baik, puji Tuhan, kita belajar hari ini. Kalau kemarin di hari Kamis kita sudah belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita sudah melihat bagaimana makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ingat, ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh beberapa orang, artinya fakta, itu adalah fakta. Dan Tuhan Yesus naik ke surga itu betul-betul menyediakan tempat bagi kita bersyukur, buat kita orang-orang percaya, buat kita orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kerajaan surga buat kita itu pasti. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa ternyata Tuhan Yesus itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju kepada kerajaan surga yang mulia. Untuk masuk ke surga hanya satu jalan, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah peristiwa Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Di situ ada perikop langsung di bawah perikop dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu perikop yang berjudul murid-murid atau rasul-rasul menanti-nanti. Menanti-nanti apa? Menanti-nanti di situ ada janji sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ternyata ada janji Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Yaitu apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena di latar belakangnya ada pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus. Maukah engkau memulihkan Israel? Artinya apa? Hei kamu murid-murid Tuhan Yesus. Hei kamu murid-muridku. Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan mengubah Israel itu sendiri. Karena kuasa itu akan diberikan kepadamu. Artinya mereka menanti janji, yaitu turunnya Roh Kudus atas mereka. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu ada pada kita. Kita melihat dari apa yang dialami atau apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh para rasul yang ada pada waktu itu. Mereka benar-benar, kalau kita lihat, mereka betul-betul berusaha untuk memperoleh Roh Kudus itu. Supaya kita bisa memperoleh Roh Kudus, caranya bagaimana? Coba kita perhatikan. Yang saya perhatikan di situ, poin yang pertama adalah ketika sudah mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga, yang terjadi mereka betul-betul mereka mengamini dan mengimani itu. Dia akhirnya apa? Dia tidak berhenti di situ. Oh ya sudah, Tuhan Yesus naik ke surga, aku sudah selesai pekerjaan kita. Tidak, saudara. Tetapi yang saya lihat di ayat ini, para murid Tuhan Yesus kembali, di sana dikatakan kembali ke Yerusalem.
Ketika saya lihat kenapa mereka kembali ke Yerusalem. Apa maksudnya kembali ke Yerusalem? Yerusalem adalah kota kudusnya Allah. Yerusalem di mana itu muara, di mana di situ mereka banyak belajar di situ. Dan mereka harus kembali kepada pengajaran. Artinya apa? Yerusalem itu adalah kota kudus. Artinya mereka murid-murid Tuhan Yesus harus kembali kepada kekudusan. Ya, demikian juga dengan kita, saudara. Mari kita kembali kepada kekudusan Allah. Mari kita kembali kepada apa yang dikehendaki Allah atas kita. Coba yang saudara perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus kembali dari Bukit Zaitun kepada Yerusalem, kota kudus itu. Dan ingat saudara, yang pertama untuk bisa mencapai kota kudus atau kekudusan, yang saya perhatikan, yang saya dapat ambil dari pelajaran ini, murid-murid Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem. Itu artinya, itu betul-betul mereka kembali kepada kekudusan. Mereka kembali kepada kota yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur ketika hari ini kita melihat ternyata di situ dikatakan mereka kembali ke Yerusalem. Itu saya menangkap sesuatu. Ayo kita pun juga rindu kembali ke Yerusalem, bukan kotanya, tidak. Tetapi Yerusalem bicara tentang apa? Bicara tentang kekudusan. Bicara tentang apa? Pengajaran. Bicara tentang apa? Di sana ada Kristus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, Yerusalem bicara tentang kota kudus. Demikian juga dengan kita. Mari kita masuk kepada kekudusan. Kita kembali. Nah saudara, kita lihat kekudusan itu kita bisa peroleh dengan apa? Kita melihat poin yang pertama. Para murid Tuhan Yesus, mereka itu kembali ke Yerusalem. Seperjalanan sahabat jauhnya dari Bukit Zaitun kepada Yerusalem. Itu memakan waktu, ya. Tapi tidak seperti sekarang. Kalau kemarin ketika saya naik bus dari Bukit Zaitun ke Yerusalem mungkin tidak begitu lama karena bus dan jalan sekarang sudah beda. Tetapi saya bisa bayangkan situasi pada waktu itu dari Bukit Zaitun ke Yerusalem tidak gampang, saudara. Ya, perlu proses. Ada hal yang harus dikerjakan, ada hal yang harus dikorbankan, ada proses yang harus dialami. Sehingga untuk masuk kepada kekudusan, untuk bisa masuk kepada kekudusan, untuk bisa restorasi kepada kemurnian hidup, itu ada proses. Saya berpegang pada prinsip, saudara, ketika kita pengen menjadi orang baik, ketika kita pengen menjadi orang suci, ketika kita pengen restorasi atau pemulihan, itu tidak serta-merta instan, tidak saudara. Tetapi semuanya proses. Demikian juga dengan kita saudara, ketika kita mau hidup dalam kekudusan Tuhan, itu proses. Tetapi proses itu harus kita alami. Tetapi proses itu harus kita jalani. Proses itu harus kita ada di dalamnya. Sehingga kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kadang-kadang prosesnya itu banyak sekali. Ketika kita percaya beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, saudara, di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini mungkin kita menjadi orang yang, maaf kalau orang lain berkata minoritas, tetapi buat saya tidak ada kata minoritas. Buat saya iman Kristen itu istimewa dan itu orang pilihan. Tetapi menurut orang lain itu minoritas dan itu menjadikan pemikiran kita itu terlalu sempit. Saudara, tetapi kenyataan di dunia luar seperti itu. Kita itu adalah kelompok minoritas yang mungkin kadang-kadang kita mendapatkan tekanan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak mempengaruhi kita. Asal kita mau benar-benar hidup dalam kekudusan, ada proses. Tekanan itu hal yang wajar. Kalau kita melihat situasi yang dulu yang terjadi itu, saudara, nanti kita melihat ya keadaannya seperti itu. Saudaraku yang terkasih Tuhan, tetapi mereka mau berjalan dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Ada proses, ada pengorbanan, ada hal yang harus dikerjakan, ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman, ada sesuatu yang sebenarnya lebih baik melakukan hal yang lain. Tetapi itu perlu dilakukan. Proses, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.
Jadi ternyata proses itu penting kita ikuti. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kekudusan? Bagaimana supaya kita mendapatkan Roh Kudus? Ternyata kita harus kembali kepada kekudusan. Bagaimana supaya kita mendapatkan kekudusan? Satu, kita harus mau diproses. Prosesnya apa? Prosesnya yaitu kita harus mau benar-benar beriman kepada Tuhan dengan totalitas. Kita mau betul-betul dibentuk oleh Tuhan. Kita mau mengikis diri kita. Kita harus bisa mengalahkan diri kita. Sehingga dengan mengalahkan diri kita, kita hidup dalam kekudusan. Kita ada di Yerusalem, saudara. Jadi kalau hari ini saudara sebagai orang percaya, kita kadang-kadang dihadapkan pada tantangan, dihadapkan pada sakit, dihadapkan pada situasi tidak menyenangkan. Itu proses. Tapi proses itu kita bawa, kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Baik, poin yang pertama, untuk bisa mendapatkan kekudusan itu perlu proses, saudara. Dan kita ikuti. Proses apapun yang ada pada kita, ayo kita ikuti. Kita arah kiblat kita itu kepada kekudusan Kristus. Ayo, supaya kita mendapatkan Roh Kudus itu kita harus menjaga kekudusan, kemurnian hati. Kita dapat mendapatkan kekudusan itu. Untuk itu poin yang pertama, bagaimana cara memperoleh kekudusan? Harus mengalami proses. Harus mengalami proses. Itu harus, tidak bisa tidak. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di situ dikatakan mereka kembali ke Yerusalem dan mereka di sana disebutkan, kalau saya menyoroti adalah ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ya, saudara, mereka naik ke ruang atas. Naik ke ruang atas itu kalau saya melihat, ya. Jadi kalau saudara, kalau di sana itu ruang cukup gede-gede, saudara, ya, cukup besar. Dan kalau ruang yang di atas itu yang disebutkan di Alkitab ini, saya sempat naik ke ruang itu, ya. Ruang itu mungkin gereja kita ini masih lebih gede, saudara. Ruangnya agak kecil. Dan sekarang itu dibuat lingkaran, ya. Dibuat lingkaran, dibuat seperti gedung yang agak bundar seperti itu, saudara. Dan di situ memang betul itu hanya muat ada, kalau saya hitung sekitar 15 naik turun, saudara. Ya. Dan itu ruang itu sempit. Di ruang yang sempit itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, di ruang yang sempit, ya mungkin agak tersembunyi karena tidak berani di bawah karena situasi pada waktu itu kondisinya seperti itu. Di ruang yang ada atas, ruang yang sempit didiami oleh 15 orang, ya, di situ ternyata Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka berdiam di situ selama 10 hari. Mereka disebutkan apa? Bertekun dalam doa. Artinya apa? Butuh komitmen. Satu, harus mengalami proses. Yang kedua, butuh komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk tetap tekun. Komitmen untuk tetap setia. Komitmen tetap berada di situ. Walaupun saat itu terbatas. Walaupun saat itu sangat dibatasi. Tetapi mereka punya komitmen. Orang yang punya komitmen, itulah orang yang bisa mendapatkan kekudusan itu. Murid-murid Tuhan Yesus punya karya yang besar karena Roh Kudusnya besar, rohnya sangat kuat. Ternyata diawali dari apa? Yang pertama, dia itu mengalami proses. Dan yang kedua, harus ada komitmen, saudara. Ya, komitmen. Komitmen itu apa? Yaitu kita punya kerentek hati, punya janji, dan janji itu ditepati dan dipegang teguh dan dilakukan dengan tekun. Itu yang namanya komitmen. Jadi untuk bisa mendapatkan kekudusan itu butuh komitmen. Kita sebagai orang-orang percaya butuh komitmen. Dan komitmen itulah yang bisa membangun diri kita. Komitmen itulah yang bisa menguatkan kita. Komitmen itulah yang bisa meneguhkan kita. Komitmen itulah yang mengakarkan iman kita di dalam Kristus. Dengan komitmen kita tidak butuh, maaf boleh dikatakan,
kita tidak perlu harus diawasi, kita tidak harus dituntun, tetapi dengan komitmen itu kita bisa bertumbuh, saudaraku yang terkasih Tuhan. Kita bisa bertumbuh dengan sendirinya karena kita punya komitmen. Untuk itu, ayo kita punya komitmen. Janji kepada Tuhan yang itu betul-betul kita kerjakan dengan keluar dari dasar hati kita, didasari dengan ketekunan. Walaupun apa yang terjadi tetap kuat karena Tuhan yang campur tangan buat kita. Karena kita punya komitmen kuat dalam diri kita. Saudara, untuk bisa mendapatkan kekudusan, saya hanya sampaikan hari ini 2 hal saja. Yaitu 1, proses. Mungkin hari ini saudara sedang diproses untuk bisa mendapatkan kemurnian hidup. Mungkin saudara hari ini sedang diproses oleh Tuhan dengan berbagai banyak hal. Tetapi ikuti alur proses itu. Ketika kita pengen menjadi orang yang baik, orang yang benar di hadapan Tuhan, itu butuh proses. Ada harga yang harus dibayar. Bayar itu. Lakukan itu. Dan kita akan menjadi orang yang kudus. Perlu proses. Dan yang kedua, saudara, ketika kita pengen menjadi orang yang dalam kebenaran, masuk kota kudusnya Tuhan, kita menjadi orang yang kudus yang kembali ke Yerusalem, itu butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya komitmen. Ayo, kita perkuat komitmen kita kepada Tuhan. Ayo, kita bangun komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita bisa hari ini mungkin ibadah dengan saya tidak bisa memperhatikan saudara satu persatu. Tetapi kita bisa terbangun itu dengan apa? Dengan komitmen kita. Aku beno ora digateke karo Pak Pendeta. Aku beno ora diperhatikan oleh Pak Majelis. Tetapi dalam hatiku, dalam batinku, aku tetap memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan aku terus membangun karakter, aku terus membangun iman, aku terus membangun rohaniku untuk tetap dekat dengan Tuhan. Seperti apa? Murid-murid Tuhan Yesus ditinggalkan Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi dia masuk kepada ruangan itu dan mereka punya komitmen. Dan apa yang terjadi? Orang yang punya komitmen yang tinggi akan mengalami karya Tuhan yang dahsyat. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki komitmen yang kuat. Janji kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bangun imanku. Tuhan, aku mau bangun imanku di dalam Engkau. Dan janji itu yang akan menguatkan dan meneguhkan kita. Iman kita semakin berakar di dalam Tuhan. Dan kekudusan itu kita peroleh. Kekudusan yang tetap karena Tuhan yang campur tangan buat kita. Ayo kita dekatkan diri kepada Tuhan. Dengan segala situasi yang terbatas seperti peristiwa di 2000 tahun yang lalu. Mereka terbatas. Tetapi keterbatasan itu tidak mengubah komitmen mereka. Mereka kuat dan mereka diberkati. Dan sebagai hasilnya saudara, kita bisa lihat hari Pentakosta terjadi karya Tuhan yang dahsyat. Asal kita betul-betul mengalami proses dan mau diproses oleh Tuhan, kita punya komitmen. Karya dahsyat itu terjadi atas saudara. Karya dahsyat itu terjadi atas saya. Mari kita mau diproses. Mari kita mau berkomitmen kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan. Saya berharap dengan kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari ketika diproses, jangan takut. Itu proses yang Tuhan berikan pada kita. Jangan takut untuk tetap menancapkan komitmen kita. Kuat dan Tuhan campur tangan buat kita. Baik, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Engkau memberkati kami. Hari ini Tuhan Engkau campur tangan buat kami. Engkau sudah memberkati kami untuk kami boleh beribadah. Kami boleh memuji Engkau. Dan saat ini kami juga diizinkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, ketika murid-murid kembali ke Yerusalem, yang artinya masuk kepada kota kudusnya Tuhan, dan kami diajarkan untuk juga kami kembali kepada Yerusalem, kembali kepada kekudusan, dan untuk mendapatkan kekudusan ternyata Tuhan ada proses yang harus dialami, ada hal yang harus dikerjakan, ada hal yang harus dibayar. Kami pun juga Tuhan, ketika kami harus diproses, kami rindu, kami mengikuti alur prosesnya Tuhan. Dan ketika Tuhan kami diajari oleh Tuhan hari ini untuk kami tetap memperkuat komitmen kami di tengah-tengah keterbatasan seperti ketika di Yerusalem, di ruang yang kecil,
di ruang yang sangat terbatas, di ruang yang tersendiri. Tetapi komitmen itu kuat begitu luar biasa. Dan itu yang menjadikan kekuatan dahsyat pekerjaan Tuhan. Untuk itu Bapak, pada kesempatan ini, biarlah kami seluruh sidang jemaat, kami seluruh anggota jemaat yang ada di GBS Banmati ini, kami punya komitmen yang kuat. Kami kuat menghadapi proses. Dan itulah yang menjadikan kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati kami. Untuk itu Bapak, kami serahkan seluruh sidang jemaat, Tuhan jagai setiap mereka. Lindungi setiap mereka. Tuntun setiap mereka. Berkati setiap mereka. Untuk itu Bapak, hari ini kami mohon berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah perekonomian. Apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan, sehingga damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya ibadah kita hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera buat kita. Shalom.